serta seluruh para pengurus pondok pesantren dan juga para adik-adik sekalian peserta orientasi santri baru pondok pesantren Sumber Payung Daerah Sumber tahun 2022. Selamat datang di aula pondok pesantren Sumber Payung Daerah Sumber dalam rangka orientasi santri baru pondok pesantren Sumber Payung Daerah Sumber yang ke-1 tahun 2022. Pada hari ini bertepatan pada 6 tahun bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia hari ini sudah masuk pada usia 70 tahun, merupakan usia yang mungkin sudah luar biasa. Salam kemerdekaan Indonesia. Salam kemerdekaan Indonesia. Salam santri Indonesia. Baik, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu diskusi pada hari ini. Ada beberapa tahap pada acara ini. Yang pertama, penyampaian materi, tentunya narasumber yang sudah datang pada hari ini. Acara yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Jadi saya akan membuka kesempatan kepada anda semua untuk menanyakan apa yang belum dipahami, gitu ya. Dan yang terakhir yaitu pemberian kacamata kepada narasumber. Kami tentunya sengaja mengundang salah satu pemateri yang mungkin sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk kita menambah wawasan baru, pengetahuan baru dari Bapak Dr. Ahmad Haji Ahmad Jazuli, gitu ya. Pertanyaan dulu kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Jazuli, disilakan untuk menyampaikan materinya. Berdiri saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, wabil khusus Kiai Jamaluddin Syekh ini dan segenap pengurus pesantren Sumber Payung khusus daerah As-Sukri yang saya hormati, dan peserta orientasi atau anak didik yang dari berbagai elemen atau dari berbagai desa, kecamatan berbaur bersatu di sini juga yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan siang menjelang sore yang penuh barokah ini, di tempat yang sangat sempurna ini, mudah-mudahan kalian semua apa yang menjadi keinginan
terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga setelah lupa sholawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Rasulullah, di mana beliau merupakan deretan Nabi yang paling akhir yang telah membawa kita semua, khususnya saya dan kalian semua ini, dari alam yang gelap, dari alam yang bodoh menjadi alam yang pada saat sekarang ini yang dikatakan terang benderang dari ilmu pengetahuan. Ini dari MDS, WMA, ya, MI, MDS, ini WMA, ya. Coba yang MA berapa orang? Yang MA, bukti, yang MA, yang mulai. Yang MDS, yang MA berapa orang? Yang MDS, yang MI. Sebelum melangkah jauh, saya mau memperkenalkan diri. Kami pas Eropaen, kode orang atau biru, tapi tak ketemu jauh sampai nyamanan. Datang pas kamu mulai, sudah begitu aja langkung, ya. Dasar tanpa roda, pulang tanpa. Ini dia langkung, tapi untuk kali ini bukan dari Lampung. Nama saya Ahmad Jasudi. Wakan, apa sih tahu? Wakan. Jadi ini bisa dijadikan kesaksian. Wakan apa? Sebelum saya menyampaikan nama, ada yang sudah tahu Wakan, nah, berarti bisa tetangga. Ya. Nama saya Ahmad Jasudi dari Desa Barat. Tepatnya dari sini paling 60 meter paling ya. Ini berjalan. Ya. Terus setelah itu nama apa Pak? Saya tanya lagi. Coba tanya lagi. Apa Pak boleh? Ini sudah berapa kali pertemuannya? Ya Ustaz. Oh, ini pertama kali saya ya. Ini ngisi pertama kali. Jadi paling tidak saya akan benar-benar apa orientasi, apa santri. Nanti saya akan diperjelas sejelasnya, ya. Jadi pengalaman saya, di anak gitu, ini dong, anak ketelok, ya, anak ketelok gitu. Laki kedua, ini ketong. Jadi ini sudah luar biasa ini anugerah yang tak bisa dipungkiri. Jadi bini setong, anak ketelok, apa boleh? Hah? Apa? Ya, gitu. Ini rumah saya dari sini. Ini Barat perkiraan dari sini, insya Allah 60 meter lebih lah. Barat jalan. Untuk anak-anakku semua, baik dari jenjang yang lebih mendasar yaitu MI, MDS, dan MA. Jadi saya pertama merupakan pembuka, pengisi utama
dalam kesempatan kali ini, yaitu menyangkut mengenai masalah orientasi. Jadi baru paham nanti tulis, nanti perban bisa ditulis, tapi tak memahami pakai masih ada di jimat tuh. Paham. Jadi yang dikatakan orientasi itu adalah pengenalan, baik pengenalan kepada lingkungan sekitar. Saya kocak lingkungan siapa? Yaitu buminya yang ditempati dan teman-temannya yang menjadi kanan kiri belakang depan. Itu yang namanya pengenalan, ya. Jadi yang dikatakan orientasi itu adalah pengenalan, mengenalkan diri. Jadi bukan hanya kalian yang mau mengenalkan, bukan hanya kalian semua pengenalan, tapi selain dirinya itu dikenal oleh teman-temannya, dan kalian juga mengenal teman-temannya. Suatu contoh, langsung saya contohkan. Ada yang dari Perancak, Nganjung. Ada yang dari Perancak, desa mana lagi? Daerah Gending. Ada Koca. Nah, Koca. Terus selain Perancak mana lagi? Gulu-gulu. Mana yang gulu-gulu? Nah, atau dari berbagai desa. Itu mana? Dari mana? Hah? Beragung, kecamatan Gulu-gulu juga, ya. Perancak itu kecamatan Persongkongan. Yang masuk kecamatan Gending siapa? Kecamatan Gending. Desa Bela. Jadi yang dikatakan orientasi, contoh. Dalam mengenalkan diri atau dikenalkan, mengenal seseorang atau dikenal oleh teman-temannya dalam suatu wadah, dalam suatu tempat. Di mana tempatnya? Yaitu Pondok Pesantren Sumber Payung, daerah Asumsi. Dari Perancak Wada, dari Beragung Wada, dari Gending, dari desa Gending, Betalber. Nah itu menjadi satu kesatuan nanti. Itulah dikenalkan satu persatu. Dalam mengenalkan diri itu, kalian tentunya pengenalan lingkungan. Yang dikatakan lingkungan itu tempat yang ditempati, ya. Yang ditempati ini namanya lingkungan. Bere, Temor, Dejek, Laut, ini lingkungan namanya. Gending mah kalian mulok, Gending itu termasuk lingkungan. Oi, yang kuatos. Jadi di sana kalau mendengar itu termasuk lingkungan. Alaola, sianya Papua, Roong, Gending, Meding itu masuk lingkungan. Maka lingkungan itulah yang bisa dikatakan nanti memberikan suasana baru di dalam kalian semua ini mencari ilmu. Apalagi tadi ada kata-kata sukses. Kata-kata sukses ya. Saya sangat ingat falsafah orang yang sudah dikenal kejayaannya, dan itu termasuk orang yang sangat termasyhur, dan itu bisa dikatakan menjadi pegangan saya di dalam saya mencari ilmu. Maka saya tidak lepas dari kata-kata itu. Sukses, kesuksesan tak mungkin terjadi tanpa didorong oleh ketabahan. Jadi kesuksesan tak mungkin terjadi tanpa didorong oleh ketabahan. Artinya orang sukses itu tangganya adalah tabah. Ya, orang itu untuk menuju sukses tangganya itu adalah tabah.
Contoh sekarang, saya contohkan. Kalian untuk menjadi orang yang diorangkan orang setelah pulang dari pondok pesantren Sumber Payung, daerah Asukri, untuk menyambung lidah dengan masyarakat sekitar, maka kalian harus menapaki untuk yang namanya sukses. Apa itu? Tekun. Bener saya untuk kita pernah ini. Bener. Coba memberi tak pernah. Nah, berarti saya tak pernah ini kurang memahami lingkungan yang ada di sini masih terbawa lingkungan dari mana asalnya? Pamekasan. Nah, itu masih ingat kepada Pamekasan. Gimana menjadi tempat lahirnya dia lalu tidak mengenal lingkungan yang ada di sekitar ini. Coba banyak komunikasi dengan teman-temannya. Komunikasi apa yang menjadikan untuk bukan merupakan tumpah tanah lahir, ya, bukan merupakan tanah tumpah darah yang ada di Pamekasan, bukan. Cuma karena kalian mempunyai tugas untuk mencari ilmu, untuk menghilangkan kebodohan, maka kalian lepaslah. Kangkui enak, kah? Bernibah melupakan orang tua, bukan. Cuma kalian inilah guna orientasi, pengenalan kepada lingkungan yang ada di sekitar, belakang, depan, kanan, kiri. Itulah yang menjadikan tujuan kalian. Ya? Paham? Jadi untuk menjadi orang yang sukses, ini tujuan ya, tujuan. Kalian itu harus ingat ini, perlu digarisbawahi kata-kata saya. Insya Allah tidak akan salah. Kalian dimondokkan di sini, orang tua kalian cak matulenan. Orang kemana sampian di top semamudu sampian sendiri di kantor ada RP jompo CPAD yang kirim ke pondok. Setuju enggak? Makanya sampian semua ini munduk pas nih benina. Kasihan orang tua yang sudah memondokkan kalian, membiayai kalian untuk menghilangkan kebodohan. Oh tahu ada depan ke pondok kalian pas apa? Begonia punya maju. Kepercayaan orang tua yang diberikan kepada kalian semua dihilangkan begitu saja. Jahat kemuliaan itu datang pada kalian semua kalau sudah orang tua itu disia-siakan. Saya punya trik. Saya kasih kepada kalian semua ini, tidak harus menjadi orang pintar. Siapa lain nih Pak Man? Saya tak mengharap kalian itu menjadi orang yang pintar. Tapi kenapa Pak? Saya maksudkannya. Tapi saya mengharapkan kepada kalian semua menjadi orang yang ilman nafi'an. Jadi kalian di dalam menuntut ilmu, apa bedanya? Orang pintar berilmu sinampe. Dari setiap guru yang diberikan kepada kalian masuk wakil. Ya kan? Kalian jadi orang pintar, tapi pintar bangsa. Padahal kita minta tidak dua kepada telur lecehnya. Tapi kalau kalian menjadi santri, murid,
yang dikatakan ilman nafi'an, ilmu senape dari setiap bidang, dari setiap materi yang diberikan kepada kalian semua, terserah. Nah itulah berarti kalian ini sukses. Berarti kalian ini sukses kalau sudah menjadi murid, siswi atau siswa yang dikatakan mendapat ilman malarat. Untuk mendapat ilman nafi'an itu ilmu senape dari setiap guru, dari setiap bidang mata pelajaran masuk pada kalian sulit. Ya. Jadi kata-kata sukses itu inti kata sukses itu adalah harus sabar. Kalau kalian ingin cikal bakal, asal muasal apa yang saya jalani, kalian tak mungkin mampu. Ya, apa yang sudah saya jalani sampai saat detik ini, kalian semua ini mungkin masa berat ini orientasi. Sekarang santri, coba tahu apa yang bisa orientasi santri ya? Nah santri, kalian menjadi santriwati, ini santriwan dan santriwati. Coba yang tahu santri, engkau ya santri berbaju, engkau santriwati berbaju, tapi apa santri? Tak tahu. Ayo. Mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Mengikuti sunnah-sunnah Rasul ya. Pendapat lain, sempurnakan pendapatnya temannya. Silakan. Sebini sebut. Yuk. Santri yang menetap di pondok. Santri yang menetap hampir sempurna dari pendapat itu. Satu lagi, santri. Kalau santriwan, dari mana? Jauh. Sampang, kau bayangkan. Sampang ini ya, Sampang dari sini tidak bisa diperlukan. Jauh. Mungkin bedaan yang ditempati memang. Kalau Sampang dari mana? Mungkin Sarese boleh. Sampang ini dari Sampang, Sarese beli ke Lauk. Ini beli ke yang ditempati ini. Nah, beli ke ini masuk Bangkalan, kita Lauk, ngiri. Ya, begitu kan? Sarese ini adalah tempat cukup. Jadi ini kayak ini siput. Kok ini. Mungkin ini kan pengenalan kan? Ya, pengenalan kita. Sehingga nyampenya panjenengan ke sini kok mundur. Itu kan di Sampang. Besar pondok di sana. Kok sampai mundur di sini? Coba. Apa atasan? Pengenalan. Baru kalian nanti tahu. Ini jauh-jauh menuntut ilmu ke sini. Coba. Ingin belajar. Ada yang nyuruh enggak ke sini? Ada yang nyuruh enggak? Ada yang nyuruh siapa? Orang tua. Orang tuanya kok bisa tahu di sini? Family sama kiai. Ya? Gimana? Family sama kiai. Gimana? Family sama kiai. Family. Oh, iya. Ini coba bayangkan.
dari Sampang. Ini tujuannya cuma kita kuning. Sekarang kita kuning itu zaman seperti ini, atau tanda artinya apa? Kodin. Apa ngajar kita kuning, kodin? Ya. Apa sekarang yang sangat modern? Matematika, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa apa yang namanya kita kuning itu bukan modern lagi, terbelakang, tapi masih alhamdulillah wa syukurillah dari jauh-jauh Sampang Kecamatan Gresik masih ada orang yang matanya benar-benar melek untuk mencari ilmu kitab kuning yang sampai datang ke Kabupaten Sultan. Ini sungguh luar biasa. Beri ampun. Ini benar orientasi. Kalau kalian tidak ada orientasi seperti ini, nggak mungkin tahu terhadap teman santriwan yang datangnya dari Sampang Gresik. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membaca kitab kuning. Tapi namun bahasa mungkin tak paham, tapi kitab kuning tak paham. Jadi kunci sukses itu, kesuksesan tak mungkin terjadi tanpa didorong oleh ketabahan. Jadi kalau orang tabah, jelas sukses akan berhasil. Tabah terus. Jadi kalian mungkin berdepak apalan, berdemanjingan, atau mosok orang tak dapat. Itu ujian. Itu ujian untuk menuju sukses. Jadi sukses ini menimpa kekurangan dari atas, ya dong, ya bing, bukan. Tapi itu membutuhkan tangga, membutuhkan batu lompatan, batu loncatan untuk menjadi orang yang diorangkan orang. Makanya kalian semua ini, santriwati terutama raja-raja ini, mumpung kalian ada di tempat ini, kalian gunakan semaksimal mungkin. Kalau kalian sudah ada yang umur 16, berdiri 4 tahun lagi. Nah, kalau sudah 4 tahun lagi, tak mungkin sudah mencari ilmu. Pikir nah. Berisinya mau guna kuliah gampang, ya terang boleh cek. Umumnya sudah dua hati yang berbeda menjadi satu kesatuan, tak mungkin terang kuliah. Makanya jangan sia-siakan, waktu yang luar biasa ini kalian gunakan untuk mencari ilmu. Artinya namun kita kerja kita kelas telur 800.000 antara dua insan yang berbeda, kaum Adam dan kaum Hawa. Jika ada dia, kelompai saya kapten apa? Maka kenal itu dulu, kenal ilmu. Gampang berusaha itu. Ada guru. Makanya ini yang namanya ini tidak dimasukkan ke kurikulum karena cek gampang. Saya baca dari mata turun ke hati karena ada guna. Siapa? Jangan kita. Antara saya dengan ini beda caranya. Dengan Ustadz ini, cara pengenalan saya kepada kaum Hawa itu, cara saya mengenalkan diri itu beda dengan ini. Mungkin ini punya lagu-lagu langit biru misalnya, lewat sastra, puisi, lewat lantunan punya lagu cengkok beda. Makanya karisma itu tumbuh, wibawa itu tumbuh dari berbagai hal. Karisma itu tumbuh dari kepribadian, karisma tumbuh itu dari harta benda,
Karisma itu tumbuh dari keilmuan. Secara kepribadian, ya kalian itu tak akan ingat ketika orang gini dulu. Ini saya yang sangat saya garis bawahi, nanti kalian itu tumbuh besarnya di pesantren sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun lebih cuma eksisnya kalian di pesantren. Setelah pulang di pesantren, ini nih kepada kaki, ibu pemirsa ada. Pengen seperti itu? Ya. Alhamdulillah. Jadi orang tua kalian tidak sukses memondokkan kalian ke pondok pesantren Sumber Payung kayak Asukri. Kalau sudah pulangnya nyeleneh nyalain dari tetangga yang ada di sekitar. Jadi kalian semua ini, ini kita boleh paham, kalian semua paham. Ini kan tak batin, ini paham. Ya, ini paham. Artinya sarupin langsung. Kalian dipondokkan ke sini, orang tua kalian itu akan tumpeng. Saripatinya dikirim kepada ini. Pamannya ingat kepada sini. Itu lain. Dosa pada dirinya sendiri, dosa kepada Allah, dosa kepada Allah. Malaikat kanan kiri yang tahu terhadap tingkah laku kalian, dan Allah sangat melihat apa yang menjadi setiap hari yang kalian kerjakan. Ya. Jadi ke belakang ini mohon seumpama ada apa-apa, kalian itu jangan suka-suka. Ya. Ingat, orang tua kalian yang ke sini itu keloning. Di kepaden itu ini mati kalian. Terus yang namanya tadi santri, ya, intisari daripada santri adalah individu. Yang dikatakan individu itu person, perorangan, ya, kalian semua. Tapi untuk kelompok, ya, nah ini beda. Coba perhatikan dulu, ya, perhatikan. Kalau individu, ya, kalau individu, kalian saya adalah individu. Jadi perseorangan ini adalah individu. Kumpulan dari individu, dua orang, ini kelompok juga. 2 orang ini sudah kelompok. Kumpulan kelompok itu dikatakan masyarakat. Suatu adat istiadat, suatu tingkah pola, di sana ada norma. Saya norma, aturan. Saya aturan, lah ini cecek beren. Kalau kalian perhatikan ya, yang dikatakan norma dengan undang-undang itu beda, ya. Kalau norma, aturan yang tak tertulis yang ada di masyarakat itu norma. Ada pengurusan norma ini, ya. Kalau undang-undang ini, aturan yang diundangkan, ya, yang diundangkan menjadi aturan, itu undang-undang. Ketika kalian mencari ilmu ini pakai undang-undang, bukan norma. Contohnya, kalau kalian salah atau ada penghapusnya, yaitu skip. Jadi yang ini mun salah, bosor ben saya.
Tapi kalau norma, karena kalian ini akan dihadapkan, akan dipulangkan kepada aturan yang dikatakan norma. Kalau norma ini tak bisa dihapus. Kalian nyalain ke salah sakone masyarakat selamanya terpatrim, tak bisa dihapus. Anak-anak norma nyalain ke maksudnya. Anak-anak norma tak ingin dikuduan. Ini selamanya ingat. Apa Pak? Rangkaian kalau norma. Iya, nganak kan embun lambung ngaruh. Itu norma. Tak bisa dihapus. Kalau kalian nulis di sana, coret, hapus. Salah. Tapi kalau norma ini tidak bisa dihapus. Makanya kalian super hati-hati pada saat kalian melakukan sesuatu di masa yang dikatakan kumpulan orang-orang ini dikatakan masyarakat. Sedangkan di masyarakat itu berbeda-beda. Ada undang-undangnya. Contoh, menit ini mulai malam sampai pukul sana ada dan ketidiannya dan Roma itu gimana? Ada dan di Malang Saper. Iya benar? Iya. Itu norma. Coba ini jujur ini ada dan ada Roma ada masalah. Kenapa? Beda. Kaum Hawa ini sangat dibedakan memang. Itu norma tidak bisa dihilangkan. Coba kalian masa jalan kalau sangat malam baik, apalagi pas sampai ya. Makanya kalian ada yang usia 15 menunggu 5 tahun. Iya. Itu ya. Ya yang noleh. 17. Hah? 7. 17 berapa? 2 MA. Mau jaga jangan tahu enggak. Kalau mau jaga itu tahun terlalu anak mungkin ada ya. Jangan dulu ya, jangan dulu. Jadi yang dikatakan santri itu adalah orang yang mencari ilmu di lingkungan pesantren. Itu santri. Di lingkungan pesantren, apa yang dikatakan teman kalian tadi itu dengan kitab Al-Quran, Al-Hadis, Alkitab yang dikatakan bahasa Arab, itulah yang dikatakan orang yang mencari ilmu di lingkungan pesantren. Terus orang itu dikatakan santri. Gitu. Mungkin bulan tanya jawab ya. Ya, bulan dia. Langsung mengenal. Mungkin sebenarnya banyak ini menimol Pak kalian. Nanti setelah ini ada. Jam 3. Oh, 3. Ya mungkin sementara ini dulu dari saya, tapi lebih baik saya diskusi ya, bukan pendapat ya. Jadi untuk ya jam berapa Kak? Ya tanya jawab saja ya, biar tidak terbuang apa yang menjadi keinginan ini, langsung fokus ya. Jadi untuk ini sementara dari saya, kurang lebihnya apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang sifatnya ini ceramah, tapi lebih baik saya diskusi. Jadi untuk kali ini saya langsung kepada moderator untuk memberikan apa yang menjadi untuk kalian semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad
pada selanjutnya saya mengatakan materi kita. Satu ayat dulu untuk selanjutnya kita masuk kepada angka yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama, saya akan membuka dua pertanyaan. Ya. Silakan yang ingin bertanya, lakukan tangan, sebut namanya, dan pertanyaannya bagaimana. Dimulai dari sekarang. Silakan yang ingin bertanya. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolandi. Saya ingin bertanya, bagaimana cara santri menjadi sosok yang berpengaruh di zaman 4.0? Dan saya ingin bertanya yang kedua, apakah benar ketajiman dan barokah itu hanya bisa kita dapatkan di lingkungan pondok pesantren ataukah formal? Sekian dari saya. Ya. Pertanyaan yang kedua. Ayo. Di nama kok magian kok cocok. Ayo. Kapan bisa dikatakan bisa kalau tidak biasa? Biasakan walaupun lopot. Ayo. Nyocok. Pada bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudiasya, anak Dragun. Saya ingin bertanya, bukan temanya implementasi. Jadi saya kurang ngerti apa itu implementasi nilai-nilai pesantren. Jadi saya kurang paham itu implementasi nilai-nilai pesantren. Jadi saya minta penjabaran dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ya, silakan siapa yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya. Ayo, yang ingin bertanya. Ada? Ya kalau ada, yuk biar saya langsung ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Abah hidup mandi semangat. Saya adalah guru di sini mulai tahun 1990. Tidak ada. Saya ngajar di sini mulai tahun 1990.
termasuk Nyai ini adalah murid saya. Nija, ini murid saya. Saya menggunakan dompet semangat ibu sama yo. Saya kabawaran YIN. Pernah ditanya dulu, apa YIN? Tak tahu dikarenakan. Jadi saya keluaran YIN tahun 1990. Wisuda saya 1991. YIN itu Institut Agama Islam Negeri. Alhamdulillah pengasuh di sini adalah dosen YIN. Dulu saya YIN Surabaya. Sama Sunan Ampelnya dulu. Jadi nyandur Pamekasan itu anunya karena wisudanya saya itu di Surabaya. Saya tahun 92 abini. Dua tahun sangat potong, sangat dua abini, sangat empat, caplok. Sangat empat di anak. Alhamdulillah mungkin apa ya, keberhasilan dan kejayaan, berkah dan sebagainya itu mungkin dari anak. Tahun 94 saya dijemput oleh kepala desa itu diminta untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Alhamdulillah anak saya usia 6 bulan saya menjadi kepala desa. Kau tidak tahu kena. Sangat 2003 boleh alhamdulillah jadi 20 sampai 2008. Alhamdulillah jadi lagi. Karena aturan tidak bisa, maka mana karena itu APD Rosaki Barcelona. Alhamdulillah jadi juga. Sampai 2014 saya alih profesi trial and error. Apa itu artinya Pak? Mencoba untuk salah namun akhirnya benar. Kenapa udah? Saya alih profesi dari kebun, tajuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Oh, kenapa? 2014 saya mencalonkan diri jadi caleg lewat dari Partai Demokrat ya. 2014 alhamdulillah Allah itu memberikan izin kepada saya untuk menjalani apa yang menjadi keinginan saya. 2014 alhamdulillah terjadi. Terus jenjang karena kita pembangunan 5 tahun 2019 berapa ya PLE. Alhamdulillah berkat doa dari wali murid dan dari murid-murid yang ada di Sumber Payung saya ngajar, di Sumber Mas Rombia sana saya ngajar, di Aliyat 2 saya ngajar. Jadi dari doa-doa wali murid dan dari murid-murid yang saya ajar itu mungkin mendoakan Allah, berilah kemudahan kepada guru kami ya Allah, ajunan abdi kami sareng bumi tak repot ya Allah, kun majumber, kun ngangkat, kun matetia kurabdi. Mungkin itu doa-doa murid saya dan doa wali murid saya. Ya Allah, jangan aku dilangit sareng bumi tak repot.
guru mata dia tengul, guru mata dia guru abdi nasi repot. Pada dia mungkin itu doanya. Alhamdulillah bisa ngambil tuti boleh. Ini sudah ketar ketir boleh, ngadepi 2000 balai ekor, kayak boleh. Ya, ini kaitannya dengan pertanyaan ini sambung kemarin pertanyaan ini. Apa namanya? Hah? Liwaul Hamdi. Ada kaitannya nanti. Karena pertanyaannya ini katanya Barokah ini tak kira apa bukan di Danbau. Ya? Iya. Semua ini yang saya lakukan ini semuanya semata-mata karena barokah dari semua guru. Jadi saya ini separuh usia, nggak 3 tahun. Kayak guru itu ekor tahun. Nang dewan ini 10 tahun enggak. 10 tahun ekor. 31. Hah? 31. Nah, ini Pak Muda hidung sendiri Pak. Iya. Usia saya sudah separuh saya. Separuh usia. Saya sudah 55. Oh awet Pak. Iya. Sekarang mana? Artinya kalau usia saya sekitar tahun, umur saya ini gimana ya? Rata-rata masih sekitar nggak ada date lah. Ya. Jadi ini. Jadi saya 21 tahun dengan istri saya itu ada di pemerintahan desa. Dan 2014 sampai sekarang itu juga ada di pemerintahan desa, tapi dari legislatif. Artinya yang melaksanakan dan membuat dan mengeluarkan yang namanya Perda dan Perpu. Mau di PRRI itu saya Undang-Undang Republik Indonesia. Kalau saya itu juga yang namanya Perda dan Perpu. Jadi diberikan semua penilaian undang-undang saya kata bagaimana ini cuma Perda dan Perpu. Jadi semuanya apa yang saya lakukan ini adalah tadi itu tabah. Sehingga dengan ketabahan yang saya jalani menuju ke sukses. Cuma apa? Kalian itu jangan mudah pasrah, jangan mudah menyerah. Tapi jangan ya. Terus ini pertanyaan dari Ibu apa? Liwaul Hamdi ya. Jadi intinya yang ditanyakan ini semua orang ini menjadi orang yang berpengaruh. Intinya kan begitu. Sulit kalau tidak dari diri, kalau tidak diperbaiki dari diri sendiri untuk menjadi orang berpengaruh. Jadi kalau ingin menjadi orang yang berpengaruh, maka yang pertama perbaiki diri sendiri. Perbaiki diri sendiri. Berumur agar dia bensekanjaan kalah parlona. Karena bekerja ojaan, kerja tembengan. Betul. Orang pusan-pusan, orang mau ke ngingi kosek ngingi kena hemar. Itu tak kira abis beda apa lama cek, apa cek kopena kalau apa apa gila nolong pasti bisa. Jadi yang pertama perlu kepada penanya yang pertama untuk menjadi orang yang berpengaruh, maka setel dulu dirinya sendiri,
Jangan mudah menyalahkan orang lain sebelum kalian itu baik. Ini, misalnya kalian itu kan pun orang sepenter itu kan royo kan, hakim cuti kan, ya. Maka kalau menjadi orang yang berpengaruh, ya, kalau menjadi orang yang berpengaruh, maka jangan sampai kalian itu selalu menyalahkan orang lain, tapi dicek. Self control, kontrol dirinya itu, kontrol diri. Abah dulu, makuk lakunya lagi orang, tapi abah belum tentu bagus. Kalau dirinya selalu merasa salah di mata orang lain, maka insya Allah kalian itu suatu saat akan menjadi orang yang berpengaruh. Saya punya berpengaruh itu orang saya hargai orang, benih orang lain. Orang yang dihargai orang itu memang sulit. Mohon pas kalian tak akan saya kenal. Ben dari ini mobil. Dari kala itu mobil. Bisa kan di sekarang bodoh mandolo, bodoh sobu, bodoh. Dari sini mana? Kurang tahu karena saya tinggalnya di Tiongkok. Oh, 2 lagu. Oh, ngomong ke ini ya. Ini contohnya ini biar dari sampang ini, ya. Kalian ingin menjadi orang berpengaruh, tapi kadang kalian itu tak kenal mengenai dusun kan? Jangankan satu desa, satu dusun, katanya ini ada orang yang kenal. Siapa namanya? Kalau Pak Liwa itu? Hah? Liwa Ulhamdi. Depan kasar resep. Kak Lima Jongkok Liwa Ulhamdi. Contohnya, ingat saya tadi. Ayo, nengian mulai kenalkan. Jangankan satu desa, satu dusun. Jangankan satu dusun, satu RT saya kenal. Lah kenapa? Karena dia tidak pernah berbuat baik kepada sesama. Makanya untuk menjadi orang berpengaruh, apa yang kalian kerjakan, jangan berharap sesuatu, tapi berharap berkah dari Allah. Jangan mengharap sesuatu dari orang lain, tapi mengharap barokah dari Allah. Itu. Terus, benarkah orang yang mencari ilmu agama, mencari mondok di pesantren itu semata-mata ingin apa? Barokah? Barokah ya? Sekarang yang namanya barokah itu ya kalian berduga ke sana, tak duga iya, tak duga kalau barokah tak duga. Kalian tak disanuin pada saat mau berangkat ke pondok nangis, ngomongan dan semuanya. Tapi yang dikatakan barokah itu pada saat orang tua tidak mempunyai apa-apa, kalian berangkat ke pondok dengan senyumnya orang tua, itu adalah barokah. Kalian untuk orang tak sama tak ada tetap doa, kadang tu ngatu, jauh mangkat tetap tak sama, bila oleh barokah. Mempasang, cepat tapi membahagiakan orang tua pada saat kalian bikin tak pernah kelak menanti ajunan tak kedua ngobrol kangkus mamangkat dan tak pernah udah punya kancek kasar ini baru itu barokah. Tera begitu tak memberat kareng kuat, tapi kalian terpikirkan oleh orang tua.
mumpang memberok kerengkol di berok ke Sinarupea, di berok ke Sesemang. Kalian tahu? Tak kira tahu kan? Saya tahun 86, 87 ya masih belum jadi benih. Saya ke Pamekasan itu seminggu setengah bulan yang mau itu. Insya Allah karena berkah dari orang tua, pada saat menyempurnakan saya, orang tua tak punya apa-apa, tapi saya kenjek corona kayu. Pernah saya, pernah. Kalau malam minggu itu biasanya saya itu cari karena di tempat kos saya itu semaka tempat resepsi pernikahan itu. Abot itu karena nyaman. Ngamplop nih saya ke 100 rupiah. Ada tuh sepatu ya namanya dia kelompok. Ya masuk ke undangan. Ada yang duga lagi. Mereka kalau nggak akan nyaman. Jadi kalau hari Minggu itu teman-teman itu nyari orang abini yang ditempatkan gedung itu. Mereka kalau nggak akan nyaman, ngamplop 100 rupiah. Pak tadi nyaman ya. Jadi aku yo minyak pada balik ke opak ya. Jadi kalau nggak akan nyaman, biasa namun anak kos ini kadang derang orang, kadang kita kabedeng sekok beli. Itu dulu, kalau sekarang ada milenial gitu. Tak kira kelaparan, menurut saya kelaparan gitu. Jadi kalau berbicara berkah, jangan sampai memberatkan orang tua. Insya Allah berkah itu datang tanpa dinyana dan tanpa diingat insya Allah. Saya kata berkah ini kan adalah berkah. Terus dia sampai berkah, berkah. Saya andi wibawa, saya andi karisma, saya andi harga diri. Itu kan jangan sampai memberatkan. Yang memberikan ke yang mempak so kalau maupun yang tidak juga. Artinya kalau tetangga punya apa, ya. Jadi kalian itu harus berbau di dalamnya. Gitu. Terus penanya yang perempuan, ya. Penanya yang perempuan implementasi suasana akademik ini juga. Ya cari ustaz ini orang akademik ya akademik pada kalian. Ya tapi kalian ini struktur. Ada ustaz yang memperkenalkan diri kalian kepada bahasa implementasi. Saya baca implementasi ya penyediaan, ya. Implementasi penyediaan sarana prasarana, ya. Nilai-nilai. Saya ucap nilai. Apa nilai? Canggih itu nilai itu adalah norma. Nilai itu norma. Makanya ada kalanya manusia itu nilainya lebih rendah daripada binatang ada. Bada nilainya manusia coba argen cukup cakalan ketika manusia. Ada yang seperti itu. Makanya perbaiki nilai kalian, perbaiki jati diri kalian agar kalian itu mendapat orang yang punya wibawa, orang yang mendapat karisma. Cik melarat ini ucapan tertentu wibawa, karisma, ya, wibawa, karisma, harga diri. Kadang orang ngucap hukum dekat mana keluarga ini, ini berarti tadi ada tangki harga diri. Orang yang dihargai tak kusiap hukum dekat.
Marah aku arti nyata berapa ban? 20.000 larangan dalam. Dia pak dulu aben tak usah awal keluar marah aku arti tak usah pak aben orang itu pasti memberikan harga nilai. Ketika laku kalian itu dia dengar marah aku arti tak usah. Itu bahasa keceplosan. Ya. Untuk yang lain masih ada waktu tak? Ada. Oh, ini ambu nih kan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Yasuri yang telah menjawab kedua pertanyaan tadi. Untuk sesi tanya jawab kita cukupkan dari dulu karena ada sedikit dialog terbuka antara pengasuh dengan Bapak Yasuri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka berbuka pikiran, berbuka marina lomba. Beri lomba apa? Lajangan. Mana lomba apa? Bola lemas atau dua pi, ayo biasakan komentar lawan. Lagu di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang, sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang. Nyari kiai mimpin di sini sen. Pertama saya minta waktu. Saya menghadirkan Pak Ahmad Yasuri yang terkenal dipanggil Pak Ahmad ini, satu, agar menjadi inspirasi, agar menjadi contoh bagi para santri bahwa alumni Sumber Payu ini sudah ada yang sukses di dalam karirnya. Pak Ahmad ini pernah juga menjadi guru di Sumber Payu, pernah juga belajar di Sumber Payu, pernah menjadi kepala desa, dan sekarang menjadi anggota yang terhormat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan. Dua periode Ahmad ini terpilih menjadi anggota Dewan. Kita doakan ya, anak-anak ini ya, terutama sini kini doakan mantel dulu Pak Ekor, Ibu Pak Ekor tadi boleh. Jadi orang butuh inspirasi. Monko nambah senang dengan cerita. Lara aja senang macam geografi, cerita Bung Karno, cerita Bung Hatta, cerita sampai saya pernah baca ceritanya siapa yang film Rambo berisi tahu? Yang mana film Rambo? Sylvester Stallone. Roa Rambo kuliahnya sempat gagal, tapi akhirnya sukses. Banyak senang baca buku inspirasi. Jadi kok mendarahkan Mahmad ini karena Mahmad ini sukses. Orang asoki motor lemak. Salah satu sedero miskinah beda. Sampai sedero sokia. Coba lihat aku lihat. Atakku. Nah, ayo Rian, saya ingin perkenalan Rian. Rian, nama lengkapnya siapa Rian? Dari mana Rian? Dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Kelas berapa nyanyinya Rian? Kelas 3. Bikin kaya.
Kenapa bikin kaya? Apa ya mencitra soji? Apa punya maksud terosot sampai 10 kali? Membahagiakan Membahagiakan orang tua. Kemudian mondok sudah 1 bulan ya. Kerasan di Sumber Bayu Asuki kerasan. Senang mondok ya. Kenapa kok senang mondok di sini? Apa yang membuat Rian betah? banyak temannya. Banyak temannya. Baik-baik, tepuk tangan. Terima kasih Pak Tony. Pak Tony tadi yang ajukan tangan terus dan berkata semangat berahmat roman makin terus kibat. Tony, nama lengkapnya siapa? Coba berdiri. Nah, ini yang namanya public speaking ini. Jadi ini nanti yang mau berdiri dan pegang mic serta menjawab pertanyaan itu sudah luar biasa. Kudaku tidak tertinggal parkir ya. Toner mungkin bicaranya sudah berbeda. Nah, nama lengkap siapa? Ya loh, dibagi. Pak Tony kelas berapa? Kelas 4. Kenapa ingin kaya pertama? Apa itu? Naik atas beton. Kebeketan. Apa tuh? Terus hoki beton. Kenapa? Bukan male. Coba pakai bahasa Indonesia. Kenapa kok ingin kaya? Biar hidup nyaman. Sudah berapa lama menurut ini? Sekitar 1 bulan lebih. Cita-citanya ingin jadi apa? Apa dewan seperti Pak Ahmad, politisi, pejabat, dosen, guru, atau apa? Kenapa kok ingin jadi kiai? Saya merasa jadi kiai berat Tony. Tony ingin jadi kiai, kenapa? Sebisanya dijawab. Kenapa ya kok ingin jadi kiai? Coba dijawab. Kenapa Tony? Harapan masalah jadi kiai apa? Apa berat tukang nyorok? Harapan Tony? Apa alasan? Cita-citanya jadi kiai. Berarti sudah belajar kitab berarti kalau cita-citanya ingin jadi kiai. Wah, coba saya tes. Wah ini kelas berapa ya teman-teman? Kelas 4. Wah ini kalau calon kiai kelas 4 laku tutup bisa seperti ini. Coba kata al-babu masuk dari mana Pak? Isim. Aku tahu kalau isim. Karena diwajibkan. Ada tanda huruf A. Tahu kaidahnya? Nah temannya ya. Ingat coba. Baris meminta ini walau timuri bahaya. Tepuk tangan. Luar biasa Tony. Ikan tentang dia Pak Mandi kuda pakai tete pakai biar kiki. Sudah duduk Tony. Coba yang cewek coba yang cewek saya ingin tahu siapa yang punya cita-cita ingin menjadi politisi seperti dewan, presiden, menteri, bupati, ya politisi, pejabat pemerintah, pejabat negara, siapa? Masa ada sekali kan sampai terus dia bupati dengan ruang. Coba jangan malu, jangan malu. Ada? Coba. Ada? Oh, yang beda. Coba berdiri. Kayak apa? Orangnya mana orangnya? Coba berdiri. Ayo berdiri. Jangan maju. Ayo berdiri.
Dari mana? Dari Pamekasan. Pamekasan mana? Agak dekat mic-nya. Dari Belum ya? Wartawan. Oh. Coba cita-citanya apa? Beda apa cita-citanya? Wakil Presiden. Doakan ya, didoakan. Dia mau jadi wakil presiden, cek kalau baik asukri kenapa? Kirim semen ya. Di mari semen kirim aja lah. Jadi belum bukan. Kenapa cita-citanya ingin jadi pejabat? Kenapa ingin jadi wakil presiden? Kenapa? Punya cita-cita. Coba apa yang dinamakan dengan susunan kalimat idhofah? Kalimat idhofah, susunan idhofah. Iya, betul-betul ya. Oh, belum. Masih jilid berapa? Oh, jilid 1. Dari rumah kirain sih kunci berapa penting sih kenapa tadi? Coba saya kasih alasan satu saja. Kenapa ingin jadi wakil presiden? Apa kira-kira motivasinya? Ini sudah selesai sampai ini. Karena kenapa? Abang jadi presiden sih. Oh, abangnya jadi presiden, adiknya jadi wakil presiden. Tepuk tangan. Baik, coba yang terakhir saya minta ini siapa yang ada yang bisa bahasa Inggris di sini? Ada yang sudah ikut program bahasa Inggris atau bisa sedikit bahasa Inggris? Yang putri, kita semua yang putri. Ada yang bahasa Inggris? Coba please stand up. Roar. Kalau orang bahasa Inggris jelas seperti kemarin kamu pakai bahasa Arab roar kan? Coba stand up please. Diva. Coba. Gak usah malu, ya saya bakal bilang lagi. Ayo coba berdiri aja, tidak mau diapa-apain, berdiri aja. Coba, please introduce yourself. What's your name and where you come from? My name is Dina Aziza. I am from Bulu Barat. What's your ambition for your life? Cita-citanya apa? Dosen bahasa Inggris. Dosen itu kira-kira apa bahasa Inggrisnya? Lecturer. Coba. Lecturer. I want to be a lecturer. I want to be lecturer. Semoga terkait jadi dosen bahasa Inggris. Ya, saya selama ini hanya mencetak santri bahasa Inggris, manter dia dosen bahasa Inggris. Kenapa ingin jadi dosen? Kok usah makan dengan lewat dengan segini gijang mangan boleh pun ngarang rawon. Kenapa ingin jadi dosen bahasa Inggris? Ingin jadi dosen, kenapa ingin jadi dosen? Kenapa ya? Apa melihat dosen itu enak? Hah? Ya, apa yang dilihat kok dosen itu kelihatan enak? Kenapa? Kira-kira? Dijawab sedih. Dosen itu banyak pengalaman yang belum. Terus yang belum? Atau dosen itu diulang, gak apa-apa, coba lagi diulang. Yang ada di pikirannya aja diucapkan. Ayo. Sudah cepat. Dosen mempunyai banyak pengetahuan yang mungkin orang-orang tidak tahu. Bagus, tepuk tangan. Baik, jadi saya sangat berharap suatu saat Satria Sukri ini baik putra dan putri sukses ilmunya dan sukses karirnya sehingga sumber payung ini tidak hanya melahirkan satu Pak Ahmad tetapi melahirkan Pak Ahmad yang lain di masa yang akan datang. Karena semua yang sudah sepuh ini, Pak, saya yang akan menyusul sepuh juga, itu pasti akan akhirnya purna tugas, entah karena usia atau karena mungkin sudah jenuh dengan pekerjaan atau sudah purna karena waktu atau karena harus kembali
dari bahan Allah. Jadi harus ada bibit baru, bibit unggul yang kemudian dijadikan entah jadi dosen, entah jadi akademisi, entah jadi anggota dewan, entah jadi pengusaha dan lain sebagainya. Saya doakan semoga semuanya sukses, dan jangan lupa kalau sudah sukses jangan lupa kepada kedua orang tuanya, kepada guru-gurunya, dan kepada pesantren di mana saudara-saudari para santri ini menikmati untuk kedahuluan. Langsung mahir korkai. Putus berapa dia mau ngirim putus semen 200 gigi? Iya kok putus semen kayak saya kirim ada 500 pajar ngirim mau dia menjadi video. Baik, saya kira itu. Terima kasih Pak Ahmad, semoga semua penamaan nikah menter Pak Ahmad pada cita-citakan terhajat dan kotor-kotor anak Pak Ahmad menter setiap sebelumnya. Ala hadihi ya sholih al-fatihah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penasihat kepada usaha juga lain daerah ini. Saya ini pertanyaan kepada supaya kita bisa menjadi pelajar yang sukses, tentunya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Ahmad Jasmini tentang orientasi. Orientasi adalah sebuah pengenalan apa yang dikenalkan, yaitu lingkungan sekitar, ya. Kedua, santri. Apa yang santri yaitu seseorang yang menempuh pendidikan atau belajar yang bermungkin di pondok pesantren yang identik dengan Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Quran. Itu yang dinamakan santri, gitu ya. Selanjutnya tentang kiat sukses santri di masa depan. Salah satu kunci yang diberikan oleh Bapak Ahmad di sini yaitu tentang ketabahan. Kita semua akan menjadi seorang yang berpengaruh jika tabah menghadapi jatah kegagalan dan tantangan, sehingga kita menjadi seorang santri yang berpengaruh di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sebuah pemaka tidak akan berkarya tanpa melalui olesan dan gesekan. Demikian juga dengan seseorang tidak akan pada sukses tanpa menghabiskan jatah kegagalan dan tantangan. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses, bermanfaat untuk agama Islam, kedua orang tua, dan negara Republik Indonesia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, dipenuhi hanya kesalahan dari saya pribadi. Jika ada kelebihan, dipenuhi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.